Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan penuh cinta. Salat serta salam marilah kita junjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya di yaumul qiyamah kita nantikan syafaatnya. Saudara-saudaraku yang saya cintai, tentunya kita sering sekali mendengar kata toleransi atau dalam istilah agama yaitu tasamuh. Toleransi adalah batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima. Toleransi sendiri adalah penyampaian dari yang dahulunya dilakukan atau harus dilakukan menjadi penyimpangan yang dapat dibenarkan. Mengapa kita harus bertoleransi? Agama menyatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial. Kita diciptakan berbeda-beda. Itu bukan saja keniscayaan, tetapi itu adalah kebutuhan. Namun dalam saat yang sama, Tuhan menghendaki kita juga agar kita bersama dengan Tuhan, bersama dengan seluruh manusia, karena kita semua berasal dari ayah dan ibu yang sama. Keniscayaan, perbedaan, dan keharusan persatuan itulah yang mengantar manusia harus bertoleransi. Sekali lagi, mengapa kita harus bertoleransi? Yaitu karena semua manusia mendambakan kedamaian. Tanpa toleransi tidak mungkin adanya kedamaian. Semua dari kita ini mendambakan kemaslahatan. Tanpa toleransi tidak akan ada kemaslahatan. Semua dari kita ini juga menginginkan kemajuan. Tanpa toleransi, kemajuan tidak akan tercapai. Dari sini agama pun memberikan toleransi bukan saja dalam kehidupan kemasyarakatan, tapi juga dalam kehidupan beragama. Saya akan memberikan beberapa contoh dari ayat Al-Quran, bahkan dari sejarah Nabi SAW. Bagaimana kita bisa melihat tingginya toleransi Nabiullah SAW, bagaimana tingginya toleransi yang diajarkan oleh Al-Quran guna menghindarkan dari adanya permusuhan sehingga melahirkan kedamaian dan kesejahteraan. Bukan saja bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh rakyat, seluruh masyarakat, bahkan seluruh manusia. Kita sama-sama tahu, Nabi menyatakan bahwa aku, Nabiullah SAW, diutus untuk membawa agama yang penuh dengan toleransi. Ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, saya ulangi lagi, ketika terjadi perjanjian Hudaibiyah, saat itu dalam konsepnya Nabi menuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namun oleh kaum musyrik ketika itu tidak setuju. Mereka meminta agar ditulis menjadi Bismikallahumma. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan seperti ini, hapus basmalah dan tulisan Bismikallahumma sesuai usul mereka. Nabi menyusun dan menyatakan, inilah perjanjian antara Muhammad Rasulullah dan wakil dari kaum musyrikin Mekah. Pemimpin delegasi kaum musyrikin berkata, seandainya kami mengakui engkau sebagai Rasul Allah, maka kami tidak akan memerangimu. Tulis perjanjian ini antara Muhammad putra Abdullah. Rasul pun berkata, hapus kata Rasulullah dan gantilah dengan Muhammad putra Abdillah. Sayyidina Ali dan sahabatnya dalam hal ini sebenarnya tidak setuju dengan Rasul. Tetapi Nabi yang penuh dengan toleransi itu menghapus 7 kata dan demi kemaslahatan dan perdamaian. Kita memang tidak boleh mengorbankan akidah demi toleransi.
Tetapi dalam saat yang sama kita tidak boleh mengorbankan toleransi atas nama akidah. Karena itu terdapat sekian banyak ayat di Al-Quran yang berbicara atau menganjurkan kita untuk bertoleransi. Di antaranya adalah surat Saba ayat 25 dan 26. Diajarkan atau dapat kita pelajari dalam ayat ini menyampaikan kepada kaum musyrikin, kepada non-muslim bahwa kami atau Anda yang berbeda dalam kebenaran atau kesesatan yang nyata, yakin mungkin kami yang benar, tapi mungkin juga kami yang salah. Tetapi nanti Allah yang akan menghimpun kita. Dan dialah yang akan memberikan putusan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini bukti berarti mengorbankan akidah dengan berkata bahwa kita salah. Tetapi demi kehidupan bermasyarakat yang penuh kedamaian, jangan permasalahkan siapapun. Katakanlah boleh jadi Anda benar atau boleh jadi Anda salah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya dan seluruh umat pada umumnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.